ya pasti ada masalah. Nah, pasti ada masalah. Kemudian yang ketiga, manajemen harta atau zakat sedekah. Yang ketiga tadi, ya, oke. Atau zakat atau sedekah itu Islam mencegah penimbunan kekayaan melalui zakat dan mendorong distribusi kekayaan agar tidak berputar di kalangan yang kaya saja. Jadi sebetulnya tujuannya zakat itu adalah tidak hanya sekedar religiusnya yang kita petik, tapi juga pada bagaimana supaya harta kekayaan ini tidak dihimpun oleh seseorang, dan apalagi seseorang ini tidak mau zakat, tidak mau membayar fitrah dan tidak mau membayar infak dan lain sebagainya. Jadi di situ underannya ya di situ terus. Seperti itu. Munculnya inflasi dan lain sebagainya kan sebetulnya kan karena permasalahan-permasalahan yang ada pada manajemen harta yang menumpuk pada seseorang, ya. Kalau misalnya di daerah, ya di daerah itu banyak orang kaya, ya, prosentasenya tinggi, tetapi zakatnya sedikit, ya, zakatnya sedikit. Kemudian juga orang miskinnya banyak. Nah, orang miskin juga kalau tidak sadar diri tidak pernah yang namanya membayar zakat. Zakat fitri saja tidak pernah merasa bahwa saya ini orang miskin, tidak mungkin saya akan membayar zakat. Nah, ini jadi manajemen yang keliru. Kemudian menjauhi riba. Sistem ekonomi syariah yang saat ini kita laksanakan secara menyeluruh itu pada dasarnya adalah untuk menghindari keadaan ekonomi yang tidak bagus maupun kemaslahatan, serta melarang riba atau bunga. Makanya muncul yang namanya syariah dan sebagainya. Nah, ini pada masa ini itu muncul yang namanya koperasi merah putih di beberapa kelurahan dan wajib di kota masih lumayan. Artinya apa? Sirkulasinya masih terjangkau. Tapi kalau sudah di desa, di pinggiran, ngertinya koperasi merah putih itu ya kembali kepada masalah keuangan. Nek jileh ya itu, nek pinjam itu boleh, nek mengembalikan alat, sehingga membuat masalah baru. Ya. Nah, kalau di perkotaan masih agak lumayan, orang ngerti bahwa ekonomi koperasi merah putih itu dibentuk untuk peningkatan ekonomi warga. Itu kalau ada modalnya, karena saat ini itu modal koperasi merah putih itu dari pemerintah kan belum ada, jadi pengurusnya ya meminta uang kepada warga untuk jadikan sebagai modal. Nah, ini ancaman, ya, secara ekonomi ini ancaman. Dan lanjut, ini ya, jadi konsep sukses ibadah dalam Islam, ibadah maqdoh, kemudian ibadah ghairu maqdoh, lalu keseimbangan. Jadi dalam keseimbangan itu tidak terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, dan tidak terlalu fokus pada akhirat hingga meninggalkan dunia. Nah, ini yang kita pakai sebetulnya, bagaimana menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan pada dunia dan akhirat. Dunianya bagus, akhiratnya bagus. Ya, terakhir mungkin masih ada. Ya, ini. Jadi integrasi sukses ibadah dan ekonomi ini kita menyatukan. Jadi tawadun tadi menyatukan bagaimana konsep keseimbangan. Ya, jadi antara
kegiatan secara ekonomi dan kegiatan secara ibadah. Islam memisahkan antara tempat ibadah, masjid, dan tempat mencari nafkah atau pasar atau kantor. Nah, dalam masalah ini konsepnya keseimbangan dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ini ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita itu nanti bersama-sama mengkonsep ekonomi yang baik. Bagaimana kita supaya punya kesadaran untuk menumbuhkan ibadah kita. Semakin banyak ekonominya, hartanya, semakin banyak amal ibadahnya. Itu sebetulnya di situ, tidak terbalik. Atau tidak dikotomi tadi memisah-misah. Nanti kalau dipisah-pisah ya tidak berhasil. Artinya kita hanya meligi atau melulu memikirkan harta saja, atau kita juga melulu hanya memikirkan ibadah saja. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit bagaimana kita supaya bisa meningkatkan secara sadar kita itu harus bisa meningkatkan ekonomi. Tentu saja tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan masalah sebagai guru peradaban ini kita memang tujuannya ke sana. Barangkali ada yang nambahi saja. Kalau pertanyaan barangkali saya tidak bisa menjawab, nanti yang jawab yang lain. Monggo. Ustaz Seto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kaya dengan akhirat, dengan ibadah, Pak. Kalau kita baca di ayat di Al-Quran dalam Al-Qasas 77 itu carilah negeri akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Jadi dunianya hanya sekecil sekali, Pak. Jadi tidak, itu sebetulnya tidak, itu sudah dianggap seimbang oleh Allah. Jadi miskin tapi cari, kalau kita mencari negeri akhirat kan berarti kita ngonyot, Pak. Tapi kan sekarang kan carilah duniamu, tapi akhiratmu sambilan, misalnya gitu. Kan kebalik dengan ayat ini. Kalau bisa ditampilkan ayat 77 jelas itu, Pak. Carilah akhiratmu. Jadi di situ belum ada kesimpulan keseimbangan yang dimaksud itu bertolak menyelisih Al-Qasas 77 ini, Pak. Terima kasih. Jadi prosentase ya Pak Haji ya. Jadi kita bicaranya prosentase. Jadi kalau menurut Pak Haji memang prosentasenya yang di akhirat itu lebih besar, lebih besar. Kemudian baru kita memikirkan duniawinya. Barangkali yang dimaksud dalam sisi ekonomi adalah bagaimana orang yang punya rezeki baik, tetapi tidak hanya sekedar untuk kepentingan duniawinya, tapi juga lebih kepada kepentingan akhiratnya. Sebenarnya kan pada itu, kalau kita tinjauan secara ekonomi maupun secara psikologis. Sehingga gampangnya mau ngomong bagi ojo mau sekedar urip memikirkan dunianya saja, tetapi memikirkan akhiratnya saja. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita kembalinya kepada prosentase. Menurut Pak Haji memang begitu. Menurut saya, menurut Al-Qasas. Nah ya, yang disampaikan Pak Haji menurut surat Al-Qasas memang prosentase itu. Jadi lebih besar kepada akhiratnya daripada dari dunianya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dan itu tidak bisa terbantahkan kalau sudah masuk pada Al-Quran. Nah, itu kalau bisa ditampilkan, Pak. Bisa. Seperti yang satu lagi, panjenengan tadi bilang kalau di Al-Quran menunjukkan bahwa halal dan thayyib, tapi nanti kan halal dan berkah. Nah, berkah dengan thayyib itu dua kata yang berbeda, Pak. Nah, tadi saya baca panjenengan membuat konten di situ adalah
adalah bahwa ibadah dan berkah. Ada tadi Pak, ibadah halal dan berkah, halal dan berkah. Ya itu ya. Nah, padahal Al-Qur'annya menunjukkan halal dan thayyib. Nah, thayyib dengan itu mungkin thayyib itu dianggap berkah, tapi itu dua kata yang berbeda Pak. Nah itu. Prinsip Itu kan, halal dan berkah. nah, Berusaha dan bekerja adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan jujur dan amanah, seperti meneladani Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi yang saya dimaksud dengan thayyib gitu ya? ya kalau Al-Qur'annya bilang begitu. Ya, Jaminan rezekinya menurut bahasa halal dan Al-Quran thayyib. memang thayyib, jadi tidak hanya sekitar berkah. Ya, tapi berkah kan juga bisa. Enggak, dengan menurut itu sudah secara keseluruhan akan menuju ke keberkahan, Pak. Ya. Jadi kalau kalian mencari halal dan thayyib, itu otomatis berkah. Otomatis Pak. berkah. Ya, tidak Ya. usah disebutkan itu berkah. Jadi maksud saya menyelisih Al-Quran itu. Kalau prinsip halal dan thayyib Thayyib. jadi halal dan berkah. Otomatis berkah gitu ya? Ya, otomatis sudah. Karena induknya di thayyib itu. Nah, thayyib itu. Ya. Nah, itu kalau bicara Oke, masuk. Bapak lupa di dalam Al-Quran jangan sampai menyelisih Al-Quran. Ya, jadi ada dua masukan Pak. Ya, jadi yang satu tadi adalah Al-Qasas 77. di Al-Qasas itu artinya bahwa kehidupan duniawi ya prosentasenya itu lebih kecil dibanding dengan kehidupan di akhirat. Itu secara ilmiah begitu. Kemudian yang ini tadi halal dan thayyib untuk menuju sebuah keberkahan. Ya, ya, tidak masalah Pak. Ya, makasih. Ada lagi mungkin? Kasih Dono. Ya. Ada pakar ekonomi. Bagus, monggo Pak. Ya, oke. Ya. Ada di sini ya. Bây giờ mệt lắm. Ngantuk Pak. Ya, berkaitan dengan konteks tadi yang wastani bima ataqallu daerah akhirat itu tadi dalam sana kita manusia itu kan diplomasi Al-Quran di mana sebenarnya konteks itu supaya manusia hidup utamanya yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu mengutamakan urusan akhirat dulu, baru yang kedua ataupun berikutnya adalah dunia. Dalam itu istilahnya konfirmasi dengan hadis bahwa orang yang memikirkan akhirat mesti dunia katut. Dalam bahasa Jawa ini ialah mangan pecel lawe rambak, dunane kecekel akhiratnya ketandak. Nah itu pertama. Kemudian berkaitan dengan itu tadi halalan thayyibah. Ya thayyib di sini itu kan mesti zatnya, kaifiahnya dari kalimat thayyib itu memang akibat akan menjadikan sebuah keberkahan manakala ada hari thayyib. Itu sangat mutlak. Jadi kalau kalimatnya tadi itu berkah ya, yaitu itu sama ketika orang itu menjadi muslim yang berkarakter, menjadi muslim yang hakiki. Ya, berarti kan sebenarnya kan hakiki itu di sini kan juga mesti mengandung berakibat dari karakter, pembentukan sifat dan mata. Nah ini thayyib itu memang syarat mutlak keberkahan itu akan bisa terwujud manakala thayyibnya itu dipenuhi. Nah itu hanya nambahin saja, matur suwun. Monggo yang lainnya. Ya, memang secara
spesifik itu tadi kan memang prosentase tidak ada yang tidak diterangkan gitu. Kemudian tentang toyib tadi ya sama dengan Pak Kiai Seto, memang kita jadi sama seperti tadi hakiki, kemudian ke bawahnya yang namanya hakiki sudah menjadi syarat mutlak. Ya, kalau bahasanya itu induknya sehingga akan menurunkan ke bawah. Begitu. Ada dua yang paling poin penting tadi ya. Jadi yang paling penting sekali adalah ada dua tadi. Ya. Bagaimana Pak Kiai? Ya. Moga-moga Pak ngantuk ya. Ini Kak Dono. Sing ngantuk Kak Dono kemarin semangat luar biasa saya itu. Mas Dedi bahkan semangatnya aku kemarin baru lepas. Bapak dan adik-adik sekalian, jadi begini, kita tidak bisa mempresentasekan antara ibadah dan harta atau dunia. Lebih banyak ibadah apa harta? Kenapa? Prinsipnya itu adalah kita melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan yang ada. Ya, umpamanya yang namanya sholat yo dikerjakan tepat waktu. Kemudian punya uang zakat dikeluarkan. Ya. Kemudian buka infak dikeluarkan dan seterusnya. Kemudian yang paling prinsip itu adalah pegangan semua ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Al-Quran. Jadi ibadah dan dunia itu, harta itu memang tidak bisa dipisahkan karena kita itu dalam kondisi yang sama. Nah oleh karena itu kalau kita lihat azan itu manggilnya gimana? Hayya 'alas sholat, ayo sholat, kemudian hayya 'alal falah itu apa mas? Oh kadang Menuju kemenangan. Menuju kemenangan atau kebahagiaan. Nah, itu sebuah contoh konsepnya. Kalau kita melaksanakan sholat yang dipanggil untuk apa namanya, hayya 'alas sholat, ya kemenangan, kemudian dia baru dapat keuntungan. Jadi prinsipnya itu ibadah itu memang harus ditekankan dulu. Kalau kita ibadah baik, mesti harta kita bagus. Itu yakin. Kadang-kadang apa? Contohnya aja, harta itu seimbang dengan yang kita keluarkan. Kalau kita itu punya uang ya agak lebih, zakatnya aja nggak mau dihitung kok, piye coba. Punya uang 10 miliar, mungkin kayak apa Ustaz Torik kaya kan ya dia. Punya uang 10 miliar, umpama lu ini Ustaz. Umpamanya 10 miliar, kira-kira zakat malik berapa Kak Dono? 250 juta. Kira? 250 juta. 250 juta. Sing duit 10 miliar itu mau keluar 250 juta belum tentu sah. Ikhlas sih. Kalau 250 juta itu oke loh. Di samping gak punya uang 10 miliar atau 1 M aja. 1 M itu berapa? 22 juta. 22 juta itu belum tentu kadang-kadang mau mengeluarkan itu yang wajib. Yang wajib itu. Belum lagi sedekah-sedekahnya. Padahal yang namanya sedekah, zakat dan lain-lain itu wakaf dan seterusnya itu mancing harta. Jadi jangan salah mencari harta mati-matian, ibadahnya nggak dipakai, tidak dipikirkan. Ekonomi jalan aja seperti biasa. Ibadahnya betul-betul ibadah, sholat malamnya, puasa Senin Kamis, dongo, ya, dongo tentang jalur raya-raya ya boleh. Gitu. Coba lihat para sahabat itu, rata-rata kaya. Mana ada sahabat yang miskin gitu? Cuma Ali bin Abi Thalib. Dia biasa dia. Tapi miskinnya tapi dia punya kelebihan ilmunya yang luas. Enggak ada Utsman bin Affan kaya raya itu. Abu Bakar kaya. Umar itu kaya juga. Kenapa? Ibadahnya dia top mega-mega itu. Lah kalau kita mau kaya adik-adik, tolong ibadahmu buat tenangin. Tenang, ya ada aja kencang. Nanti belajar seperti biasa saja. Nah ini kalau kerja ya biasa saja. Nanti dia akan katut semuanya itu. Dia nggak bisa dipresentasikan.
Ibadah ya ibadah, kenceng ibadah ya. Tidak bisa ibadah persentase 60% kemudian cari enggak. Bodoh-bodoh 100%, bahkan lebih tinggi ibadahnya. Bagaimana kita mau ke persentasenya? Tidak bisa. Makanya ibadah itu tingkatkan maksimal kalau mau kaya itu. Jadi kalau mau kaya ibadahnya itu ditingkatkan. Udah jelas ayat al-falah, ayat sholat, ayat sholat, ayat al-falah kok. Ayo sholat, ayo jadi kaya, jadi bahagia kan itu. Makanya pada waktu azan kumandang kita datang berangkat, melaksanakan ibadah. Penuhi dulu. Waktunya bayar zakat, bayar zakat, dan simpen-simpen. Celaka nanti. Makanya saya melihat, bukan secara objektif ya. Saya tahu teman-teman banyak uang, tapi itu mengeluarkan zakat mal yang wajib aja beratnya setengah mati. Apa yang terjadi? Warakan, kecelakaan, macam-macam. Jadi kalau kita ini merasa banyak masalah, banyak musibah, punya anak, tak dapat jodoh, punya anak, macam-macam itu. Itu harus dipantau dulu, semuanya dipantau itu. Atau harta kita dipantau dulu semuanya. Kalau kira-kira hartanya itu sudah bersih semuanya, sholatnya tepat waktu, suara azan kumandang berangkat, sholat malam, puasa Senin Kamis, sayang pada orang tua dan seterusnya, itu komplit, sudah kaya itu saya. Kaya itu dah. Itu dah contohnya para sahabat. Manut Rasulullah, apapun, ternyata mereka sukses semua. Jadi itu, saya bilang tidak bisa kita bedakan persentasenya, tidak bisa. Ibadah dikencengin, nanti harta katut. Ya tadi katakan Pak Bos tadi, dia tanam padi tumbuh rumput tumbuh gitu ya Pak ya. Dia tanam rumput, padi tidak mungkin tumbuh. Kenceng ibadahnya, insya Allah hartanya katut. Tapi catatan tetap kerja keras itu ya, tetap kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas. apa Mas? Ikhlas, Kerja Pak. cerdas, kerja keras. Ya itu ya saya kira Pak. Insya Allah dunia itu sebetulnya aduh ya hanya anu aja ya, nempel aja gitu loh. Kalau tidak dibawa semuanya kok. Ya. Semakin banyak kita keluarkan dana itu, rezeki itu semakin oke terkonek. Tidak percaya, coba aja lah. Yang punya uang oke itu, mau punya 1 miliar, keluarkan 200 atau 300 juta. Nyoh, aku sekolahnya, anaknya nanti kok anak-anak pondok sekolah. Banyak rezeki yang numpuk-numpuk. Banyak segitu. Akan ditambah kan si Rijal itu. Kadang-kadang kita ini matematis, menjauh ya. Kita itu kan hitungnya matematis. Jadi logiknya manusia itu, ya kalau umpamanya punya 1.000, punya 1 juta, kurang 250 kan kurangnya tinggal 700. 800. Tinggal 800. berapa Mas? 800. 800 plus 10 juta. Kemudian dijajakan kira-kira 2,5 juta, tinggal 7,5 juta. Ya. Itu kan logik manusia. Tapi logik Allah itu tidak begitu. Kalau kita punya uang 10 juta, kita keluarkan untuk infak, artinya infak itu luas loh. Ibadah apa namanya, mengeluarkan uang untuk istri kita itu sama dengan infak ya Pak? Sama. Infak untuk istri kita. Kalau kita mengeluarkan itu banyak, Allah itu akan melipatkan dalam sekian ribu kali. Itu ayat Quran itu. Maksimal 700 kali Pak. Nah itu tadi rahasianya. Rahasianya itu, kalau saya rahasianya di situ. Semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk ibadah, insya Allah harta kita semakin banyak dan barokah tadi. Tapi apa pasti kamu barokah sama? Tayyib. Tayyib tadi. Jelas itu. Tayyib dan barokah itu bisa dipisahkan. Ya, kalau barokah insya Allah tayyib. Kalau tayyib insya Allah barokah itu. Nah demikian Bapak Ibu, saya kira itu hanya tambahan aja untuk biar panas situasi dulu. Iya, terima kasih. Wah, tambah satu lagi ini. Jadi yang namanya hidup itu kan Allah sudah menentukan semua kegiatan kita itu semuanya difokuskan ke ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan tujuan Allah menciptakan kita hamba-hambanya ini untuk ibadah. Jadi seperti hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah tadi itu untuk ibadah. Nah, tapi apakah orang yang mendengar seruan muadzin itu terus berangkat atau malah megang HP? Jadi
tujuannya itu insya Allah ya. Saya dulu itu ibadah haji itu enggak mikirkan apa-apa, pokoknya saya bisa ibadah haji. Saya dulu dengan kakak-kakak saya itu seperti itu, Pak. Jadi sok-sian sapa sing pada waktu masih kuliah itu, sok-sian sing munggah haji sik sapa itu. Hanya itu. Orang pengen tuku mobil atau pit itu enggak. Pokoknya sik-sian itu. Nah, pada waktu itu kakak saya terus itu tugas ning gone Jeddah itu ya. Wah, wis dhisik Masku ya iso dhisik ya. Terus di sana 4 tahun itu ya. Jadi kita diciptakan untuk ibadah itu, jadi semua apa yang akan kita lakukan itu ya kita niati untuk beribadah. Pak, insya Allah dengan seperti itu nanti akan seperti kita in ahsantum li anfusikum, itu kalau kita berbuat baik itu insya Allah itu akan memberikan. Saya dengan keluarga itu punya 10.000 meter persegi di daerah Sragen, itu sepakat pokoknya diubah KPKP. Nah, kita dengan ilmu itu cari, ternyata ya diberi rezeki oleh Allah. Kemarin tanggal 1 kita sembelihkan kambing untuk lingkungan pondok dan masyarakat di sekitar. Nanti tanggal 8 lagi motong kambing lagi, karena santrinya baru 60-an. Jadi ya Katuan. Katuan. Lah akeh perang iki iso. Iya. Jadi maksudnya apa? Kita menuruti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diciptakan itu untuk ibadah, ya yang kita kuat ibadah. Pak, insya Allah dengan kenceng kita ibadah itu semuanya akan mengikutinya. Itu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, ya. Kebetulan saya setelah Mas, gue ngajar neng gone ya, Al-Mu'min ya Mas ya. Padahal pada waktu itu umur saya 60 tahun. Wis samina, itu ya, samina. Pokoknya pun bercampur-campur anak-anak soleh itu nyenengke gitu. Ya. Seribuan sekian itu campur itu ngerone Al-Mu'min itu seneng gitu. Oh, meneh bareng maem itu ya, bareng maem gitu. Dan kalau di Al-Mu'min kan setiap Ramadan ini yang nihai, kelas nihai itu enggak boleh pulang sebelum itikaf malam hari raya, malam takbiran baru pulang. Itu jadi sekali lagi saya tekankan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu tujuan Allah menciptakan kita gitu. Itu saja yang saya tambahkan untuk itu. Tadi hanya satu ini. Balas dendam aku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kan judulnya sukses. Sukses yang sebenarnya itu nggak ada lain adalah masuk Jogja, Pak. Baru ada titik-titiknya. Jadi tadi saya melengkapi sahabat-sahabat yang miskin Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, ya dah. Itu orang miskin tapi hidupnya nggak pernah susah. Jadi titik kalau menilai seseorang itu, ya dah, tidak bisa dia susah. Oh itu nggak zakat, nggak begitu. Karena orang yang miskin itu kan mau zakat apa? Ini contoh yang ekstrim aja. Tapi mereka itu hidupnya bahagia seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Bilal bin Rabah mungkin ya. Itu hidupnya jadi orang sukses yang Bapak maksud judulnya itu ada, udah nggak ada embel-embel masuk surga itu sudah sukses. Kaya belum tentu sukses.
Jadi orang kaya itu sukses. Kenapa dia kaya? Kalau muncul Pak, dia kaya, itu belakangnya pasti banyak sedekahnya. Itu otomatis Pak. Tapi kadang-kadang orang itu menampakkan sedekah itu ada yang sir, ada yang terang-terangan. Karena betul ya kata Pak Jenderal tadi, orang yang nggak sedekah itu dapat banyak musibah. Alhamdulillah Pak, saya selama di Solo tidak pernah disentuh dokter. Kenapa? Saya nggak mau sakit Pak. Ini jabatan mau. Sakit sedikit harus kita usaha. Kenapa? Musibah itu ternyata yang paling cepat itu adalah sakit Pak. Orang banyak sakit. Ya, saya sering bilang sama Abah sebelum waktu merokok, Pak, tidak, kamu jangan merokok. Istri kamu lebih bahagia kalau kalian tidak merokok. Betul itu Pak. Saya malah nasihati seperti itu. Jadi sukses yang sebenarnya yaitu kita bisa masuk surga bersama. Semuanya akan sukses Pak, masuk surga insya Allah. Ya, itu hati-hatiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita belajar bareng-bareng dalam rangka mencari sukses. Dan kalau kita cermati baik di Quran, di sunnah hadis dan seterusnya, kesimpulannya bahwa Allah SWT, sang pencipta, sang pemelihara, sang menjamin rezeki segala makhluk hidupnya, itu memang sudah menetapkan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan manusia, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang statusnya macam-macam lah, gitu. Itu dalam amal agama yang sempurna itu. Contohnya kalau tadi siapa, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, atau Ahmad bin Nasir dan kawan-kawannya itu dari status sosialnya itu nol-pudel. Tapi dia sukses karena apa? Dijamin masuk surga. Dan surga itu selamanya. Dan dunianya bukan berarti dia itu apa ya, susah, seneng karena mengamalkan agama perintah Allah. Dan juga barangkali yang punya jabatan, punya istana, punya harta, punya tentara, contoh Nabi Sulaiman, itu juga sukses. Dia Nabi, dia sekaligus juga raja. Istrinya 300. Istilah 300. Jadi kesimpulan sekali lagi, kesuksesan yang sebenarnya Allah telah tetapkan, yaitu dalam rangka amal agama yang sempurna, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW, dan selanjutnya juga dikonkretkan nampak jelas itu merasa ada. Ya, itulah kita dalam rangka mabit dan sebagainya itu kita dalam rangka islah diri untuk belajar mempelajari Allahumma amini ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadah gitu. Boleh kata ini sekedar masukan, boleh jadi sama. Wah. Ya boleh nih saya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat. Saya hanya sebentar mengajak kepada anak-anak semuanya ya, karena generasi muda itu anak-anak. Orang Islam itu harus kaya, ya. Tapi kalau kita tetap sholat, kalau sudah sholat, kerja juga keras, kerja keras harus wajib. Itu berdoa, Allahumma ja'alni bi khairan karonika wa amini bi fadlika masih wakil. Jadi semuanya itu harus berusaha. Kalau sudah sukses, sebelum sukses, kalau itu nanti bisa ke depannya. Jadi harus sukses. Orang Islam kalau tidak sukses nanti repot. Terutama ini untuk anak-anak. Kalau yang sepuh-sepuh memang kita duit buat apa maksudnya. Terus yang kedua, tadi mengatakan bahwa kita ditarik kepada perbankan syariah. Sebenarnya perbankan syariah itu kalau kita amati, saya selaku pelaku usaha itu lebih besar daripada korban bunganya loh Pak. Jadi kalau bisa maaf semuanya tidak usah pinjam gitu. Cuma itu
sebenarnya lebih besar. Kalau di total secara itu lebih besar. Karena saya mengaku, itu saya mengharap pada anak semuanya. Jadi semoga bisa sukses nanti kalau keluar dari sini, besok bisa membantu lagi kepada IPHI. Terima kasih. Maaf nanda salah. Ben gayang situ tidak nyangkut. Jadi kadang-kadang kita menganggap kesuksesan itu adalah duniawi, rata-rata itu. Ya. Sehingga kita melihat orang miskin dibilang nggak sukses. Coba kalau kita baca sejarah yang namanya para pewaris, bahwa imam-imam, ya, imam-imam pewaris hadis, nggak ada yang kaya. Ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, macam-macam. Ya, itu rata-rata tidak kaya. Walaupun dia kaya, habis keluarkan semua kayak yang turun Rasulullah. Jadi sukses itu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunannya dan tepat waktu dan seterusnya. Kemudian sukses itu terasa di kebahagiaan dirinya. Jadi uangnya banyak, tidak bahagia itu tidak sukses. Kayak contohkan tadi siapa namanya Salman Al Farisi atau kayak Ali bin Abi Thalib, itu tidak sukses dalam dunia harta, tapi dalam ilmu. Mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka full mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi di situ letaknya. Jadi kalau lihat orang tidak kaya, jadi kira tidak sukses. Kalau dia bahagia berarti sukses gitu. Kenapa? Orang miskin itu belum tentu dia sukses, tidak sukses. Artinya begini, orang yang miskin itu kadang-kadang dengan sayangnya Allah pada dia, setiap dia butuh apa-apa ada. Dia mau makan ada, mau beli mobil ya enak, beli rumah ada gitu loh ya. Jadi tidak bisa kita lihat bahwa sukses itu disediakan miskin dan kaya. Sukses itu hati, ya, hati di dunia akhirat, mencapai dunia dan akhirat itu yang. Kemudian tadi nyinggung Pak Damai ya tentang bank, ya, bank syariah dan bank konven, ya. Jelas bank konven itu riba, jelas tidak ada ditanggung jawab. Kenapa? Sudah ada keputusan MUI, itu loh masalahnya. Kita ini kan orang awam. Orang awam itu mengikuti keputusan para ulama. Ulama memutuskan bank konven haram, bank syariah yang ditentukan para ulama. Jadi lihat berapa nilai yang bagi hasilnya yang lihat situ. Tapi lihat fatwanya pemerintah, fatwanya ulama, alhamdulillah fatwanya para ulama. Kalau diikuti, ya kalau kita hitung uang ya memang mungkin ada perbedaan lah sedikit gitu ya. Tapi kalau kita ikut fatwanya itu, fatwanya ulama mengatakan kita harus menggunakan bank syariah kalau mau bebas dari riba. Gitu. Jadi ini harus hati-hati. Gitu. Jadi yang dilihat kalau kita sisi untung dan rugi, ya memang kita lihat berapa besar rupiah yang dikeluarkan. Tapi kalau di barokahnya ya menurut ulama, keputusan para ulama. Saya setelah keputusan para ulama saya buang semua bank, namanya bank konven itu. Saya pakai syariah semua. Nah insya Allah tuh ayam gitu, dan pakai bank syariah. Gitu ya. Sehingga begitu ini bukan apa-apa loh Mas. Ini tidak bisa kita katakan bahwa bunganya lebih besar segala macam. Kita tidak hitung itu. Syariah itu juga bagian asing, tidak usah dipikir. Tapi ambillah bank syariah yang betul. Karena ada keputusan MUI. Kalau mau barokah loh, ini jalur barokah juga, ya. Jadi begitu. Mohon maaf ini kalau saya nyinggung konco-konconya, saya mau kadang-kadang yang ini apa adanya cepat-cepat itu bisa. Memang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Dari sistem memang kalau di bank syariah memang beberapa sistem yang dibentuk untuk menghindari riba begitu. Perkara besar kecilnya memang ya tergantung perbankan. Oke, kesimpulannya sama sebetulnya ini. Jadi sukses hakiki itu seorang yang selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta selamat dari api neraka dan masuk surga. Itu seperti itu, ya. Ini yang sukses hakiki yang tertulis di situ. Prinsip utamanya adalah sukses menurut Al-Qur'an adalah perpaduan antara keimanan, ketawaan, ibadah dan konsisten dan giat bekerja. Jadi ada tawadunnya tadi, ya. Saya kira begitu. Cukup
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kelihatannya agak sepanjang ini ya, tapi luar biasa. Coba Bapak, kita semua pegang tangan begini. Ya, oke. Kita akan menyeimbangkan otak kanan otak kiri. Terus yang kiri ini. Ya, oke. Ini satu, ini kanan, ini jempol gitu ya. Coba saya hitung 1, 2, nanti Bapak mengganti gitu ya. Ini diganti ini. Yang ini diganti ini. Tapi bareng. Kanan kiri posisi kok. Ya, kanan kiri. Ya. Ini kiri, kanan ini. Nah, itu ya. Dilatih Terus dulu bilang Pak, dilatih 1 menit. Ya, bilang 1 ganti. Ini dan itu juga ganti. Nah, ya, terus ini, terus ini, itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. 1 ganti, 2 ganti. Yang 1 diganti Pak. 1 ganti, 2 ganti, 1 2 ganti lagi, 3 4 ganti, 5 6 Kabeh. Kabeh. bilang 1 2 3 4 Lho kok kembar? 5 Kembar, Pak. 6 7 8 9 10 1 2 3 tepuk tangan kita semuanya. Bedanya Angel. antara yang kita dengan yang ini agak lain. Ini lebih cepat ya saya karena masih jreng gitu. Ini bingung, Pak. Ya terima kasih Ini Pak, tambah, atas. Pak. Ini tepuk tangan itu kebiasaan orang kafir Pak. Jadi Nabi Muhammad itu Oh begitu. Jadi Nabi Muhammad Ya. pakai Pakainya apa Pak kalau kita gembira? Pakai sulan. Kalau kita gembira pakai apa? Takbir itu ya. Oh ya. Jadi kebiasaan Ya, orang takbir, kafir ya. jangan dipakai lah. Ya. Ini kebiasaan rancon. Ya minta maaf. Kebetulan saya Master of Training. Biasanya nggak tepuk Pak. Berarti salah ya. Gitu ya. Salah, Pak. Ini Berarti ada. saya harus Allah Akbar gitu ya. Oke. Nah sekarang tak uji Pak jenengan kita semuanya. Kalau saya bicara bagaimana kabar? Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Iya, terima kasih. Dasar tepuk tangan. Ya, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya kembalikan.